Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk materi ikatan kimia ya. Kita masuk ke materi ikatan ionik. Sebelum kita bahas lebih rinci ikatan ionik, kita melihat dulu atau mengingat kembali sifat periodisitas dari beberapa unsur. Nah, di sini kita punya tabel sistem periodik unsur. Di sistem periodik unsur ini ada unsur-unsur logam, unsur non-logam, dan juga unsur golongan transisi. Nah, dari sini kan dia ada sifat keperiodikan, antara lain adalah jari-jari atom. Terus kemudian ini di sini ada polanya ya, sudah dirangkum di sebelah kiri. Jari-jari atom semakin ke bawah semakin besar, afinitas elektron ke kanan semakin besar, energi ionisasi ke kanan semakin besar, jari-jari atom ke kiri semakin besar atau ke kanan semakin kecil ya. Terus kemudian ada selain afinitas elektron ada karakter non-logam dan karakter logam. Kalau kita lihat, coba karakter logam diperhatikan. Panahnya ke kiri, karakter logam akan semakin besar, dan panah ke kanan, karakter non-logam akan semakin besar. Kita terjemahkan di sini, maka di sebelah kiri ini karakter logam akan besar, di sebelah kanan karakter non-logam akan besar. Jadi dari sini ke sini ya, gambarnya di sini dia ya, semakin naik karakter non logamnya, sedangkan kalau ke kiri semakin tinggi karakter logamnya. Nah, karakter ini nanti juga akan berpengaruh terhadap pengikatannya ya. Pengikatan akan berpengaruh terhadap sifat fisiknya. Kalau kita lihat semakin ke kiri ini kan karakter logam semakin tinggi. Misalnya khusus logam tertentu, misalnya kita ambil sampel adalah Na. Nah, ini berarti kan logam Na. Ikatan apa yang ada di antara logam Na? Maka itu adalah ikatan logam. Nah, kalau kita ambil sampel di fluor yang sebelah kanan di non logam, misalnya kita ambil fluor, dia kan bersenyawa unsurnya dalam bentuk ini ya, diatomik ya, F2, maka ikatan antara F dan F ini adalah antara unsur non-logam dan non-logam adalah yang dominan adalah kovalen. Sedangkan nanti kalau ikatan antara unsur logam dengan unsur non-logam, nah ini bisa membentuk ikatan ionik, tergantung nanti karakternya mana yang lebih dominan, ioniknya yang lebih dominan atau kovalennya yang lebih dominan. Tapi umumnya kalau ikatan antara logam dan non-logam kita mengatakan dia adalah ikatannya ionik. Nah, ikatan itu akan berpengaruh terhadap sifat fisik. Nanti akan kita bahas di belakang bagaimana pengaruh perubahan atau pergeseran ini karakter ikatannya terhadap sifat fisik, seperti misalnya adalah melting point, wujud zatnya, apakah dia padat, cair atau gas, itu akan bisa kita lihat pengaruhnya. Di sebelah kiri bawah ini saya sudah kasih beberapa elemen. Elemen di sini unsur yang di sebelah kanan itu kalau dia dalam bentuk unsurnya seperti apa? Apakah dalam bentuk padatan, misalnya di dalam logam ini dia padatan, atau dia bentuk gas, misalnya di non logam ini yang kita bahas tadi F2 ini adalah fasenya gas. Ataukah dia fasenya cair seperti di Br2 ini, ataukah dia fasenya padat di I2 ini ya. Jadi tidak semua yang ikatan di daerah non-logam ini dia adalah fasenya gas semua, tidak ya. Ada faktor yang berpengaruh lain yaitu berat molekul. Oke, itu adalah secara umum. Ikatan kimia secara umum bergantung pada jenis unsur ion yang terlibat ya dalam pembentukan ikatan. Ada ikatan logam tadi, itu terjadi antara logam dan logam. Logam misalnya tadi kan contohnya Na, itu bisa, itu adalah ikatan logam yang ada di dalamnya antara atom-atom Na atau Al, misalnya aluminium, logam aluminium, atau misalnya magnesium atau kalsium. Terus kemudian ionik itu adalah kation antara logam dan non-logam dan ada ikatan kovalen. Untuk bagian ikatan kovalen ini sudah kalian pelajari di materi sebelumnya, jadi kita akan berfokus pada dua materi ini, dan pada materi ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi ikatan ioniknya. Ini sedikit perbedaan dari state of matter-nya atau keadaan daripada suatu ininya ya, senyawanya ya. Misalnya ionic bonding di sini dia contohnya adalah NaCl, berarti ada ikatan antara Na
dengan Cl. Na-nya berproses melalui melepaskan elektron, Cl-nya menangkap elektron sehingga terjadi bonding antara Na+ dan Cl-. Tersusun dalam suatu padatan. Jadi ionic ionic bonding itu umumnya kalau dia membentuk material itu adalah padatannya atau fasanya padat di sini. Ikatannya lebih tersusun secara teratur dan berulang. Terus kemudian di sebelah kanannya ada ikatan antara Cl dan Br. Nah, ini adalah ikatan antara unsur non-logam dengan non-logam. Prinsip yang mendasari ikatannya bukan serah terima seperti tadi elektron, tapi adalah pemakaian bersama. Seperti digambarkan di sini ada overlapping awan elektron, atau berarti prinsipnya adalah ikatan kovalen. Sedangkan di dalam logam itu sendiri, misalnya kita ambil contoh logam Na, maka atom-atom Na itu akan tersusun dengan keteraturan tertentu ya. Nah, itu di sini dia akan ada tulisannya adalah elektron C atau lautan elektron. Jadi diasumsikan, bukan dianggapnya adalah elektron dari atom Na itu akan dilepas. Nah, karena banyak Na di sana, maka elektron-elektron itu akan membentuk lautan elektron. Semakin kuat pengikatan antara ion metaliknya dengan elektron yang terdilokalisasi dalam lautan elektron tadi, maka ikatan logamnya akan semakin kuat. Ini adalah beberapa prinsip dasar yang ada di ikatan tadi ya. Oke, kita masuk dalam ikatan ionik. Basic dasarnya atau key point-nya apa? Terjadi antara unsur logam yang bersifat elektropositif dan unsur non-logam yang bersifat elektronegatif. Misalnya antara unsur logam Na yang cenderung bersifat elektropositif atau melepaskan elektron, nah dengan unsur non-logam misalnya adalah Cl tadi yang elektronegatif menangkap elektron dari Na tadi yang dilepas. Ini akan bersenyawa menjadi NaCl. Jadi pada prinsipnya di ikatan ionik ini terjadi transfer elektron. Transfer elektron, unsur logam itu tadi kan energi ionisasinya dia rendah, dia akan mengion menjadi kation, sedangkan unsur non-logam afinitas elektronnya tinggi, dia akan menangkap elektron yang dilepas oleh logam tadi, dia akan menjadi anion. Adanya kation dan anion itu akan menyebabkan gaya tarik elektrostatis ya. Gaya tarik elektrostatis ini akan menghasilkan ikatan ionik. Kalau semakin kuat gaya tariknya ya, maka ya nanti berarti ikatan ioniknya semakin kuat ya. Semakin tinggi muatan positif dan negatif, maka interaksi elektrostatis yang ada itu akan semakin kuat atau ikatan ioniknya adalah semakin kuat. Senyawa ionik yang terbentuk umumnya adalah memiliki fasa padat dengan kisi kristal ionik tertentu. Itu nanti akan kita lihat di belakang ya. Kestabilan dan visibilitas senyawa ionik ditinjau dari aspek energetika. Artinya apakah senyawa ionik itu akan mudah terbentuk atau tidak. Terus setelah terbentuk apakah dia stabil, itu harus ditinjau dari aspek energi dari senyawa ionik tersebut. Kita lihat coba yang NaCl ya. Pada prinsipnya tadi Na mudah terionisasi atau energi ionisasinya rendah, dia akan melepaskan elektron. Sedangkan yang Cl afinitas elektronnya tinggi, dia akan menangkap elektron yang dilepas oleh Na, dia akan membentuk Na plus Cl min. Nah, Na plus Cl min ini akan tadi interaksi elektrostatis antara muatan positif dan negatif, kemudian dia akan membentuk NaCl. Jadi awalnya kalau misalnya dia sudah dibentuk 1 mol Na plus 1 mol Cl min, ini kan awalnya masih dalam fase gas yang jaraknya adalah cukup jauh ya, artinya maksudnya tidak berdekatan sekali, tapi setelah ada gaya elektrostatis ini maka akan tarik menarik. Ketika sudah tarik menarik seperti itu, maka dia akan membentuk susunan seperti ini ya, susunan di kanan ini. Muatan positif akan berdekatan dengan muatan negatif akan berdekatan dengan muatan positif.
Jadi susunannya adalah sedemikian rupa sehingga gaya tariknya tadi, interaksinya adalah maksimal ya, dan tolakannya adalah minimal. Secara energetika tadi dia terbentuk atau tidak itu bisa kita lihat energi yang terlibat dalam pembentukannya itu dari daur yang disebut dengan daur Born-Haber ya. Kita bahas di belakang nanti adalah daur Born-Haber. Nah, kalau di sini mengingatkan sedikit bahwa kation dan anion di dalam senyawa ionik itu tidak hanya yang simple kation dan simple anion, misalnya Na+ dengan Cl- seperti yang kita contohkan tadi, tapi bisa juga dia adalah polyatomic kation, misalnya NH4+ itu adalah polyatomic kation, pH4+ itu polyatomic kation. Polyatomic anion contohnya apa? NO3-, SO42-, PO43-. Ini adalah polyatomic anion. Sekarang kita fokus ke daur Born-Haber ya. Daur Born-Haber ini bisa kita apa ya istilahnya tadi ya, kita amati secara energetikanya, kestabilan dari suatu senyawa ioniknya tadi. Pembentukan dari suatu senyawa ionik dirangkum, energi-energi yang terlibat itu dirangkum dalam suatu daur yang disebut dengan daur Born-Haber ini. Misalnya tadi kita balik lagi ke contoh yang paling sering kita bahas tadi ya, NaCl ya, yang kalian pasti sudah sangat paham. Di sini NaCl kita lihat dalam daur Born-Habernya di sini yang lengkap. Ada panah ke atas itu menyatakan energi dalam satuan kilojoule per mol. Artinya kalau ke atas berarti energinya semakin besar ya, semakin positif. Tapi kalau ke bawah berarti negatif ya. Di sini ada garis putus-putus yang mendatar di sini. Berarti ini adalah batas tadi nilai positif dan negatifnya. Coba kita lihat pertama. Kalau dari Na tadi, tahap yang pertama dia harus menjadi Na tadi, tahap yang pertama dia apa yang terjadi prosesnya. Kita punya Na itu kan fasenya adalah solid ya, karena kita punya logam Na. Supaya dia nanti bisa mengion, sebelum mengion dia akan mengalami perubahan fase dulu. Coba kita lihat di sini. Pertama adalah kita punya Na solid, kita mulai dari sini. Nah, ini Na solid itu pertama dia akan berubah menjadi Na gas. Oke, berarti terjadi perubahan fasa antara dari Na solid menjadi Na gas. Gini ya. Perubahan fasa ini kira-kira dia energinya eksotermis atau endotermis. Kita lihat dulu, Na solid ini di dalam suatu padatan Na, ini ikatannya adalah logam. Antara Na dengan Na tadi diikat dengan berikatan melalui awan elektron ini ya, lautan elektron yang dipakai bersama tadi. Jadi kan antara Na1 dengan Na yang lain itu terikat secara kuat. Supaya dia menjadi gas, bedanya kalau padat sama gas itu kan, kalau padat tersusun secara berdekatan seperti ini, kalau gas kan jaraknya lebih jauh ya. Artinya untuk menjadi gas seperti ini, maka kita harus memutus ikatan yang ada di ikatan logam Na. Kalau untuk memutus suatu ikatan logam, itu berarti kita memerlukan energi atau sifatnya adalah bersifat endotermis. Nah, pemutusan ikatan logam di sini ini disebut juga ini ya, entalpi atomisasi biasanya, karena dia menghasilkan atom-atomnya. Nah, di sini ya, di energi tipe pertama, energi disosiasi atau energi atomisasi. Ya, pemutusan ikatan tadi atau pembentukan atom-atomnya. Nah, karena dia sifatnya endotermis, maka panahnya ke atas. Nah, panahnya ke atas di sini. Oke, setelah kita dapat Na gas, berarti apa lagi yang terjadi? Nah, kan kita tidak hanya punya Na ya, kita punya Cl. Nah, Cl ini dalam fase bentuk unsurnya kan dia dalam bentuk diatomik ya. Unsur Cl itu kan dalam bentuk Cl2. Nah, maka ini supaya nanti dia bisa bereaksi menghasilkan Cl-
dengan bereaksi dengan Na, dia harus diputus dulu jadi Cl ya. 2 Cl atau di sini adalah setengah Cl2. Pemutusan ikatan Cl-Cl, nah, ini berarti kan kita membutuhkan energi. Kalau membutuhkan energi berarti arah panahnya adalah ke atas ya ini. Setengah Cl2 diputus menjadi Cl. Di sini. Nah, setelah itu apalagi yang terjadi prosesnya? Prosesnya sudah punya Na gas dan Cl gas kita di sini. Sudah punya Na gas dan Cl gas. Apa yang di tahap selanjutnya yaitu pembentukan ikatan ionik Na+. Kira-kira ini positif apa negatif? Dari Na menjadi Na+ berarti melepas elektron. Kalau dia melepas elektron berarti dia melawan gaya tarik inti ya. Elektron itu kan ditarik oleh inti. Kalau mau dilepaskan berarti kita harus memberikan sejumlah energi agar elektron itu lepas. Maka sifatnya adalah endotermis ke atas. Di sini besarnya nilai energi untuk melepaskan satu elektron dari Na itu adalah senilai 496 kilojoule per mol ya. Tadi satuannya di sini kilojoule per mol. Kalau untuk atomisasi Na tadi berapa? Di sini plus 107. Kalau untuk atomisasi Cl tadi berapa? Plus 121. Oke. Kalau untuk ionisasi Na adalah 496. Kalau untuk selanjutnya adalah Cl tadi yang kita punya, dia akan berubah menjadi Cl-. Berarti ini menangkap elektron atau afinitas elektron. Nah, afinitas elektron ini dia positif atau negatif, eksotermis atau endotermis. Kita ingat kembali ya, ini sebenarnya eksotermis atau endotermis ini bergantung pada sifat periodisitas tadi. Nah, coba kita lihat di sifat periodisitas tadi ya. Di sini kan afinitas elektron itu semakin ke kanan kan semakin besar. Semakin besar ini artinya semakin eksotermis ya, atau semakin mudah menangkap elektron. Kalau dia semakin mudah menangkap elektron, energetikanya itu adalah negatif. Cl itu kan berada di sebelah kanan ya. Jadi dia akan lebih cenderung menangkap elektron, atau secara eksotermis tadi dia akan menangkap elektron. Jadi dari sini bisa kita prediksikan bahwa di sini adalah pada tahap ini adalah bersifat eksotermis. Sebentar saya singgung di sini ya. Dalam menangkap elektron tadi, misalnya saya punya Cl menjadi Cl- ya, dia menangkap elektron menjadi Cl-. Nah, karena sifat afinitas elektron ke kanan tadi semakin besar, umumnya energi ini kan bersifat eksotermis atau lebih kecil dari 0. Kalau untuk oksigen bagaimana Bu? Ini meloncat sedikit tapi penting ya. Oksigen itu berarti dia akan menangkap elektron pertama, dia menjadi oksigen minus. Ini juga umumnya adalah negatif karena cenderung menangkap elektron gitu. Nah, kalau yang kedua, ini kan sudah -1. Jadi jumlah elektron yang ada di oksigen itu sudah ketambahan 1 lagi. Dia mau menangkap elektron lagi, maka ini elektron yang akan ditangkap kedua ini, dia selain mengalami gaya tarik inti oleh oksigen, dari inti oksigen, dia juga akan mengalami gaya tolak oleh elektron yang sudah bertambah tadi. Bukan hanya elektron terakhir yang ditambah ya, tapi kan ada gaya tolak banyak elektron yang ada di situ, yang jumlahnya sudah bertambah 1 dari jumlah awal. Berarti di sini tarikan sama tolakan yang dirasakan antara afinitas elektron 1 dengan afinitas elektron 2 itu berbeda. Di afinitas elektron 2 tolakannya lebih besar, di afinitas elektron 1 tarikannya lebih besar. Nah, maka kalau secara energetika di sini adalah lebih kecil dari 0 atau eksotermis. Nah, di bagian sini oksigen ini sifatnya umumnya adalah lebih endotermis atau lebih besar dari 0 untuk afinitas elektron yang kedua. Tapi afinitas elektron pertama umumnya adalah eksotermis. Jadi kalau kita balik ke Cl ini, Cl menjadi Cl-, ini ternyata di datanya dia adalah -349. Berarti kan eksotermis ya, sehingga panahnya tidak lanjut ke atas, tapi panahnya adalah turun ke bawah.
karena sifatnya tadi adalah eksotermis. Oke, sekarang kita sudah punya Na+, Cl-. Nah, antara positif dan negatif ini akan tarik-menarik. Nah, tarik-menarik dia akan, di sini ada tulisannya U ion pair atau pemasangan elektron ya, pemasangan anion dan kation. Pemasangannya di sini karena gaya tarik, ada gaya tarik seperti itu, pemasangannya bersifat eksotermis ini. Min 450,2. Ya. Selain U ion pair di sini ada apa? U0. U0 ini adalah energi kisi. Nanti kita akan bahas lagi. Energi kisi itu apa? Kan tadi fasenya kita punya kan Na+-nya kan dalam fase gas. Terus kemudian Cl-nya kan juga dalam fase gas ya. Na+, Cl- ini kan dalam fase gas. Kalau dia tarik-menarik, maka dia akan menghasilkan NaCl itu juga dalam fase gas. Nah, energi kisi itu terlibat ketika ini adalah U tadi, pemasangan ion, sedangkan yang di sini adalah pembentukan padatnya tadi, U kisinya. U0 ya. U0 tadi. Pembentukan ke fasa padat, NaCl fase padat. Ini begini. Oke. Nah, dari sini ada energi kisi yang terlibat ya. Di sini nilai U0-nya adalah min 786. Nanti kita hitung U0-nya, bisa nanti dihitung ya. Di belakang kita ajarin menghitungnya. Terus kemudian ada U-letisnya adalah minus 336. Dari mana? Nanti kita lihat sini. Oke. Sekarang kita lihat summary-nya ya. Summary-nya adalah ada delta atomisasi tadi sebesar 107 positif, ada delta H disosiasi 121, ada delta H ionisasi ya, positif juga, afinitas elektron negatif. U0-nya adalah sebesar minus 786 ya. 786 ini adalah penjumlahan dari U-letis, ini adalah U-letis ya, di sini U-letis. Penjumlahan U-letis dengan pemasangan ini U ion pair, atau berarti dalam ininya di sininya adalah U0. Gini, U0. Jadi kalau datanya sudah dalam bentuk U0 berarti dia sudah penjumlahan dari ini pemasangan dengan perubahan dari fase gas ke fase padat. Dari sini kita total dapat delta HF-nya adalah min 411 kJ per mol. Ya, ini adalah Daur Bonhaber yang ini ya. Cukup detail, artinya nilai energinya itu apakah positif atau negatif itu dinyatakan dalam panah yang sesuai dengan energinya, apakah dia ke atas atau ke bawah. Kalau dia positif berarti endotermis, berarti dia panahnya ke atas. Kalau dia eksotermis berarti panahnya ke bawah. Di sini delta HF itu apa sih? Entalpi pembentukan. Jadi pembentukan ininya berapa gitu ya. Oke, sebentar. Itu dari Daur Bonhaber. Nah, Daur Bonhaber yang sudah kita kerjakan tadi itu sebenarnya bisa kita simplified atau kita sederhanakan tahap-tahapannya. Tapi berarti di sini tidak mencakup tadi kenaikan, misalnya kalau kenaikan itu panahnya ke atas, kalau turun energinya ke bawah, itu tidak mencakup. Di sini ada tahap apa? Bisa kita tulis tahap yang pertama ini adalah dari padat tadi kita ubah dia menjadi gas, energi yang terlibat, misalnya di sini dikasih kode delta H1, berarti delta H1 ini adalah delta H atomisasi tadi. Ya. Atau ada juga di buku itu yang menyebutnya delta H1 ini adalah
selain delta H atomisasi, karena dia membentuk atom-atom Na dalam fase gasnya tadi, disebut juga dia adalah delta H sublimasi. Kenapa? Karena dari fase padat berubah menjadi gas, jadi sublimasi. Terus kemudian dari Na gas tadi dia akan menjadi Na+. Ionisasi ya, delta H2 ini adalah ionisasi, energi ionisasi, atau sini delta H atomisasi atau delta H sublimasi, sedangkan yang di sini adalah energi ionisasi. Yang dari Cl2 ke Cl, karena kita butuhnya hanya 1 Cl min nanti untuk berikatan, maka koefisiennya dikali setengah. Delta H3 ini delta H disosiasi boleh, atau ada juga di buku yang menyebut atomisasi juga boleh. Supaya beda sama yang kiri, saya kasih misalnya disosiasi ya, pemutusan ikatan. Nah, dari Cl menjadi Cl min itu delta H5, ini berarti delta afinitas elektron ya. Afinitas elektron atau penangkapan elektron. Nah, delta H ini delta H4 ya. Delta H5 ini berarti di sini Na plus Cl minus akan berikatan tadi menjadi NaCl fase gas, lalu NaCl fase gas akan berubah menjadi NaCl fase padat. Perubahan tahap ini tadi adalah energi ion pair ya, atau pemasangan ion pairing. Terus di sini ini adalah tadi U lattice ya. Berarti kalau ini sudah digabung jadi satu, berarti delta H5 ini sama dengan U0 tadi, yang nilainya adalah minus 700 sekian tadi ya. Kalau kita lihat energinya tadi terlewat ya, di delta H ini harusnya lebih tepatnya U0 ya. U0 yang gabungan tadi, U0 tadi dia kan minus 78 sekian, mungkin 786 kalau tidak salah tadi, 786 kJ per mol. Kalau kita lihat tandanya kan dia negatif. Negatif ini berarti adalah eksotermis. Tahap pembentukan NaCl dalam fase padat itu, dia nilai energi gisinya itu adalah eksotermis. Nah, di sini kalian lihat ada delta HF. Delta HF ini entalpi pembentukan. Entalpi pembentukan itu pembentukan senyawa, 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya ya. Unsurnya adalah Na, kalau dalam untuk Na-nya, penyusunnya kan Na sama Cl2. Unsur-unsurnya, dari unsur-unsurnya. Nah, kalau di dalam simplified Bonhoeffer-nya ini, Bonhoeffer yang disederhanakan ini, bisa kita rangkumkan ya, delta HF, entalpi pembentukannya itu sama dengan apa? Sama dengan penjumlahan semua energi yang terlibat di tahap ini, semuanya. Berarti delta HF sama dengan delta H1 ditambah delta H2 ditambah delta H3 ditambah delta H4 ditambah delta H5. Oke. Dalam suatu case soal biasanya apakah yang diminta adalah entalpi pembentukan atau yang diminta kadang adalah energi gisinya. Kalau yang diminta delta H5 ya berarti tinggal delta HF dikurangi delta H1, delta H2, delta H3, delta H4 gitu ya. Oke. Nih. Di sini kalau dijumlahkan semua dari delta H1, delta H2, delta H3, delta H4, dan delta H5, ketemu delta HF-nya adalah min 411 kJ per mol. Dari sini kita lihat bahwa entalpi pembentukannya bersifat eksotermis. Berarti NaCl itu akan terbentuk ya, atau visibilitasnya dia akan terbentuk dan dia akan stabil karena pembentukannya ini memiliki nilai yang eksotermis. Kestabilan itu atau kesebenarnya kan bisa kita lihat dari nilai delta G ya. Delta G sama dengan delta H min T delta S. Nah, delta G adalah energi bebas, delta H adalah entalpi,
T-nya adalah suhu reaksi, delta S-nya adalah entropi. Entropi, berapapun kalau kita lihat tandanya begini ya, kalau misalnya entropinya itu kira-kira positif apa negatif. Entropi itu kan derajat ketidakteraturan. Kalau kita lihat dari pembentukan NaCl fase padat ini adalah dari Na solid dan Cl2 gas, ini kan dari 1 mol Na dengan setengah mol Cl2 gas menjadi 1 mol produk. Secara sederhana bisa kita amati ada perubahan fasa dari gas ke solid, ada perubahan dua substansi ya, 1 mol dengan setengah mol ini menjadi satu substansi NaCl, berarti dia akan sistemnya lebih teratur. Gas menjadi solid lebih teratur, jumlah mol dari reaktan versus produk itu kan dia menurun juga, sehingga dia adalah lebih teratur juga. Kalau lebih teratur berarti entropinya adalah kecil ya, menurun ya, atau entropinya negatif. Kalau lebih tidak teratur entropinya positif, berarti ini keteraturannya menurun. Nah, ini akan bergantung di sini, sehingga nanti delta G-nya itu akan bergantung pada nilai besarnya delta H ya. Kalau entropinya, yang biasanya entropi positif itu apa? Disosiasi ya, pemutusan atau dekomposisi, itu pasti entropinya positif karena menjadi lebih tidak teratur. Nah, ini nanti tergantung pada nilai ini. Tapi kalau misalnya nilai delta H-nya itu negatifnya cukup besar, maka delta G-nya akan negatif. Kalau delta G negatif berarti dia stabil ya. Suatu senyawa itu setelah terbentuk dia akan sifatnya stabil. NaCl kan kita tahu NaCl itu sangat stabil. Kamu punya banyak di rumah ya, kamu punya di garam dapur banyak di rumah, sehingga dia ya kita tahu dia tidak mudah berubah, sehingga dia stabil. Pembentukannya juga terjadi secara eksotermis. Senyawanya yang terbentuk juga memiliki kestabilan. Oke, di sini ada contoh ini ya. Berikut merupakan siklus Born-Haber untuk pembentukan NaBr dari unsur-unsurnya. Ini saya ambil contoh soalnya ini dari kompetisi sains madrasah tahun 2015. Ini kompetisi SMA ya. Ya artinya soal SMA berarti kan kamu juga sudah harus bisa ngerjakan gitu sebelum kita nanti ke soal-soal kamu yang kuliah ya. Di sini apa ini? Tentukan jenis perubahan entalpi untuk delta H1, delta H2, delta H3. Nah, delta H1, delta H2, delta H3. Kalau kita lihat reaksinya, ini delta H3 ini kan entalpi pembentukan ya, delta HF ya. Terus kemudian delta H1 ini reaksi apa? Na solid menjadi Na gas, berarti tadi atomisasi atau sublimasi. Br2 menjadi Br, ini berarti disosiasi ya, atau pemutusan ikatan. Kalau ditanya namanya jenis perubahan entalpinya yaitu. Yang kedua B, jika diketahui nilai delta H1 107, delta H2 97, delta H3 367, energi ionisasi pertama Na sekian, energi ionisasi pertama Br sekian, afinitas elektron Na sekian, afinitas elektron Br sekian, tentukan energi gizi. Berarti yang diminta adalah di sini. Nah, kayak tadi rumusnya kan delta HF sama dengan penjumlahan semua energi ya, delta H atomisasi tadi atau delta H1 di sini ya, terus kemudian delta H2, terus kemudian ini jangan lupa Na menjadi Na+, ini adalah energi ionisasi 1 untuk Na, terus kemudian Br menjadi Br- berarti afinitas elektron 1 untuk Br ditambah energi gizinya. Yang ditanya ini berarti tinggal delta HF dikurangi yang diketahui itu ya. Delta HF nya diketahui nggak di sini? Delta H3 ini kan sudah ada delta H3. Nah sekarang yang perlu kamu perhatikan di sini diketahui EiNa ini sama EiBr. Yang terionisasi itu Na. Yang terionisasi, energi ionisasi maksudnya Br-nya kan afinitas elektron. Jadi data ini jangan dipakai. Afinitas elektron Na tidak terjadi, ini jangan dipakai. Datanya yang dipakai adalah afinitas elektron Br. Ya. Begitu cara ngitungnya.
Silakan dikerjakan supaya bisa ini ya, langsung praktek menghitung. Yang kedua, soal yang kedua adalah gambarkan daun Bonn-Haber untuk pembentukan senyawa ionik MgO. Sebutkan masing-masing energi yang terlibat, hitung entalpi pembentukan MgO. Nah, kalau nggak ada datanya kayak gini gimana, Bu? Berarti kamu mencari di tabel data yang biasanya ada di belakang buku, biasanya kan ada ya, data energi ionisasi, afinitas elektron, delta H disosiasi, atomisasi itu ada. Terutama di textbook itu ada. Jadi harus cari. Tidak selalu bedanya dengan ketika sekolah kan selalu udah ada datanya. Kalau sekarang di semester 3 ini tahun kedua atau ketiga ya ini ya. Kedua ya. Ya, sekarang turun di semester 2 berarti harus memiliki kemampuan telusur data. Gimana saya caranya mendapatkan data entalpi pembentukan atau entalpi entalpi pembentukan juga ada sih datanya, tapi yang diminta di sini apa? Entalpi pembentukan, berarti dihitung, jangan based on data. Berarti tadi mencari atomisasi, disosiasi, afinitas elektron, ionisasi itu dicari di data. Boleh dicari di data, biasanya ada di kimia dasar ya, general chemistry, atau di physical chemistry biasanya ada, atau di inorganic chemistry juga ada, analytical juga harusnya ada ya. Di tabel-tabel di textbook itu ada. Ini adalah PR-mu, silakan dikerjakan. Ini nomor 1, ini nomor 2 ya. MgO, ingat Mg-nya adalah Mg2+, O-nya adalah 2-. Jadi kalau saya buat Bonn-Haber-nya, saya kasih contoh sedikit ya. Mg solid ditambah oksigennya dalam bentuk diatomik gas begini menjadi MgO begini ya, fase solid ya. Nah, ini berarti dari Mg menjadi Mg gas, Mg solid menjadi Mg gas, dari Mg gas ini dia menjadi apa? Mg plus ya, karena dia terionisasi, sifatnya lebih elektropositif, dia akan membentuk kation gas gini. Tapi Mg-nya Mg2, berarti ini dia ada energi ionisasi kedua. Nanti harus dicari juga data energi ionisasi keduanya gas ini. Baru setelah dari sini nanti dia ini lanjutkan sendiri ke sini ya. Nah, kalau oksigennya perlu 2-, berarti afinitas elektronnya ada kedua ya, silahkan digambar ya, begini sama, dicari datanya, dikerjakan 2 soal ini sebagai latihan. Oke, sampai sini saya akhiri dulu di slide 11. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.